Kutha Soloku mbiyen lan saiki. Pindha nirmala pasuryan sinaluk puput. Sutya lalita pindhane ngerat. Nura gampang dulu sliramu sejati ananging panggah aku ngerti sliramu. Galur kang sinawang rengat sumepuh mangsane tumapak diwasa wis geseh mungguh sliramu kawuri. Ananging panggah iku sliramu. Kala kang sesadon manis rikat rumikat gelis nggiles kala kang wis kawuri kang sejatine njunjung kapangku. Sliramu kang tansah kinolak tan supe sapa arep tumrap sok sapa kang rawuh lumayu. Bedamin kalawan panggon lan wektu. Dari dulu jadi perhatian insani. Menyusuri Bowling Green, Ohio dalam keseharian saya hari ini yang sedang tinggal di Amerika, justru membawa saya pada ingatan kota asal saya di Solo, Indonesia, yang kian menyerupai kota-kota di Amerika, juga kota-kota lain di dunia yang kian bercirikan kota global, yang berjargon maju, ekonomis, nyaman, estetik, dan layak tinggal. Entah kapan mulainya, saya jadi ingat masa kecil saya. Dulu banyak sekali pedagang kaki lima di jalan-jalan utama kota Solo, siang dan malam, menjadi warna utama kehidupan keseharian kota Solo. Namun, hari ini berbeda. Saya kemudian memutuskan untuk kembali ke Solo. Saya pulang untuk mendokumentasikan kembali memori saya tentang kota Solo melalui penelitian lapangan dan bertemu dengan orang-orang yang telah berinteraksi ataupun sedang menjalani hidup keseharian mereka di kota Solo untuk mencari tahu secara mendalam tentang perubahan dan pergeseran akibat interaksi dengan masyarakat global dari waktu ke waktu yang menjadikan Solo hari ini. Saya menggunakan sudut pandang praktek pedagang kaki lima dalam penelitian ini. Berbekal ilmu yang saya pelajari dan smartphone sebagai alat rekam audiovisual, saya pun mendokumentasikan cerita perjalanan saya melalui Instastory, Instagram Reels, dan dokumentasi visual yang saya kemas dalam laporan dokumenter ini. Bagi kehidupan masyarakat kota Solo, praktek pedagang kaki lima merupakan salah satu pilar sosioekonomi dan budaya yang menjadikan praktek tersebut tidak bisa hilang dan dihilangkan begitu saja. Meskipun mereka merupakan kelompok yang tidak diinginkan dalam perspektif praktek ekonomi neoliberal dalam tatanan global. Mereka dilabeli sebagai kelompok informal. PKL merupakan praktek lama yang telah mewarnai kota Solo dengan terus bernegosiasi dan menolak untuk menyerah. Pergeseran dalam politik distribusi ruang dan waktu yang diciptakan oleh regulasi dan cara pandang terhadap eksistensi mereka sangat dipengaruhi oleh struktur global yang masuk ke Indonesia melalui investasi dan produk yang membanjiri Indonesia sebagai pasar global. Bagi PKL, ruang dan waktu mereka kian sempit dan harus beradaptasi atau menyusun strategi dengan memanfaatkan ruang dan waktu yang tersisa. Tumbuh munculnya pedagang kaki lima yang terus berlanjut menjadi sebuah siklus ketika strategi bertahan hidup kelompok PKL tersebut diformalkan. Sementara praktek ekonomi neoliberal itu sendiri terus menghasilkan kelompok masyarakat miskin kota, sebuah kelompok
yang potensial menjadikan praktek pedagang kaki lima sebagai lintasan hidup mereka. Saya mengumpulkan cerita dari mereka yang tinggal dan berinteraksi di kota Solo untuk memahami bagaimana pergeseran nilai terhadap praktek pedagang kaki lima yang dipercayai oleh pembuat kebijakan di Indonesia dan Solo mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan spasialisasi di kota Solo dari waktu ke waktu. Dan tentunya mengubah ruang lanskap budaya kota Solo. Satu hal, keberlanjutan praktek PKL hingga hari ini di kota Solo yang kian mengglobal adalah bukti bahwa praktek PKL adalah satu aspirasi global yang terus terlibat dalam percakapan dan negosiasi dengan globalisasi. Pergeseran praktek sosioekonomi dan budaya PKL di kota Solo dari era 80-an hingga awal 2020-an dipengaruhi oleh rangkaian momentum sejarah penting terkait aspek politik dan ekonomi dalam kurun waktu tersebut. Yaitu yang pertama, tumbuhnya developmentalisme dan investasi asing di Indonesia pada era Soeharto yang mencapai puncaknya pada masa keajaiban ekonomi Asia atau Asian Economic Miracle pada akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. Yang kedua, krisis ekonomi atau The Asian Financial Crisis pada tahun 1997 yang berimbas pada kerusuhan yang pecah di kota Solo pada tahun 1998 dan pergantian rezim nasional. Tumbangnya Soeharto. Era otonomi daerah di Indonesia pada awal tahun 2000 dan dimulainya era formalisasi PKL di Solo pada tahun 2006 merupakan faktor penting berikutnya. Dan yang terakhir, semakin berkembangnya teknologi digital daring pada dekade kedua abad ke-21 dan pasca pandemi pada awal tahun 2020-an. Imbas dari pertumbuhan ekonomi yang positif pada dekade 80-an di Indonesia adalah tumbuhnya Solo sebagai urban. Banyak pabrik didirikan di Solo Raya dan kota Solo menjadi pusatnya. Hotel, restoran, perkantoran, dan bisnis hiburan berkembang di kota Solo seperti layaknya kota-kota global. Urbanisasi pun terjadi, melanjutkan posisi Solo sebagai pusat ekonomi yang dulu merupakan ibu kota Surakarta Hadiningrat atau pusat Karsidenan Surakarta pada masa kolonial Belanda. Dan sekarang kawasan ekonomi Solo Raya yang meliputi kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Praktek PKL menjadi kian nampak di kota Solo sepanjang dekade 80-an akibat urbanisasi. PKL ini dibutuhkan dan dianggap sebagai praktek ekonomi yang umum dilakukan oleh masyarakat sebagai penyedia layanan ekonomi yang dianggap praktis dan murah. PKL praktis karena memilih lokasi di mana orang-orang berkumpul seperti kantor, pertokoan, sekolah, pabrik, bioskop, atau jalan-jalan penting dengan lalu lintas padat, sehingga dekat dengan semua orang. Ibu Tining, seorang pensiunan guru sekolah yang tinggal di kota Karanganyar dan sebelumnya mengajar di sebuah SMP swasta di ujung lain kota Solo, melakukan perjalanan melintasi kota Solo setiap hari selama 37 tahun, dari tahun 1981 hingga 2018. Dia pun menjadi saksi perubahan lanskap budaya kota Solo yang terus berkembang. Kaki lima kalau daripada waktu zaman 80-an itu masih banyak sekali yang ada di pinggir-pinggir jalan, ya, dan kita pada waktu itu malah mungkin lebih senang membeli sesuatu yang ada di pinggir jalan itu karena harganya lebih murah. Kita tidak kena pajak berapa persen kalau kita masuk ke mall atau restoran-restoran yang sekarang ini sudah ada, tapi pada waktu itu kita malah senang lesehan gitu. Betul. Lalu di pinggir-pinggir jalan, tapi makin lama mungkin karena pergeseran zaman, ya, jadi pedagang-pedagang itu sekarang sudah diberi tempat-tempat tertentu. Tapi untuk orang-orang yang yang ekonominya menengah ke bawah
ini kalau kita mau ke situ tuh ya agak sukar. Mungkin untuk saya sendiri juga demikian. Karena kita melihatnya nanti wah, harganya mahal, kita tidak terjangkau dan sebagainya. Pada masa itu, PKL juga mempunyai kebebasan lebih besar dalam menentukan jam operasionalnya. Karena aturan PKL masih longgar, mereka pun dianggap sebagai pilar ekonomi masyarakat secara umum. Mbak In yang sudah berjualan di jalanan kota Solo sejak tahun 1971 ini misalnya, telah beberapa kali mengubah jam operasional dan lokasi berdagangnya agar dapat melayani pelanggan dengan lebih baik. Selama tahun 80-an, dia mempunyai lebih banyak kebebasan untuk memilih tidak hanya terkait tempat tetapi juga waktu kapan berjualan. Tetapi hari ini dengan tetap menjadi informal, dia memilih berjualan bubur lemu lewat tengah malam hingga pagi hari di Jalan Raden Mas Said. Melayani mereka yang melintasi kota Solo di pagi buta atau melayani mereka yang bekerja di luar waktu publik seperti juga dirinya menempati waktu yang lain. Dulu di tahun 80-an, dia berjualan di waktu siang hingga malam di depan sebuah toko modern di jalanan yang jauh lebih besar di kawasan Pasar Legi. Waktunya pun menyesuaikan waktu-waktu keramaian publik, seperti tetap berjualan hingga malam pada waktu selesainya pertunjukan bioskop Rex Cinema di Warung Pelem dan Ketoprak, Balikambang. Namun demikian, Early Asian Financial Crisis tahun 97 dan kerusuhan kota Solo tahun 98 memunculkan narasi berbeda tentang praktek PKL di Solo. Kelesuan perekonomian secara signifikan meningkatkan jumlah PKL di kota Solo. Hal ini memberikan bukti hubungan yang linier antara praktek PKL dan kondisi perekonomian di kota Solo. PKL menjadi indikator kondisi perekonomian dalam konteks kota Solo. Selain itu, perekonomian Solo yang mayoritas dijalankan oleh pengusaha Tionghoa semakin terpuruk akibat kerusuhan yang menyasar masyarakat Tionghoa yang dijadikan kambing hitam politik atas krisis ekonomi tersebut. Eka, seorang ibu rumah tangga yang pada tahun 98 berstatus mahasiswi di Universitas 11 Maret, menceritakan kengerian kerusuhan yang terjadi pada 15 Mei 1998. Sentimen anti Tionghoa dan perjuangannya mencari jalan keluar dari Solo kala itu baru keluar tuh habis maghrib. Ternyata kan sudah ada bis terguling depan kampus, terbakar dan udah pokoknya gelap gulita, lampu mati, telepon nggak bisa waktu itu, hanya ada telepon itu kan, telepon umum, interlokal gitu kan. Itu keluarga. Iya, aku punya setengah mati, gimana mau ngabarin keluarga di Semarang juga nggak bisa. Buka bisnis-bisnis besar, orang-orang Cina itu kan otomatis tutup, gitu kan. Ya, nah makanya itu juga mungkin pada saat itu benar-benar ekonomi Solo juga tumbang kan. Memburuknya perekonomian saat itu juga berdampak pada Pak Joko Sugiarto, seorang pedagang di Pasar Kelitikan Notoharjo yang menjual peralatan rumah tangga bekas. Dulunya adalah PKL di Monumen Banjarsari yang kemudian direlokasi pada tahun 2006. Karena saya bangkrut, nggak bisa tinggalnya apa? Ada saya punya waktu itu punya anak kecil. Anak saya yang pertama lahir November 96 ya, berarti 1 tahun. Baru kerja satu, menikmati kerja saya yang sudah mapan 1 tahun sudah habis. Banyak ya teman-teman, itu barang-barang yang harusnya dibuang di tempat sampah, tapi dengan kreativitasnya dia bisa merubah dari barang-barang yang pakai lagi dan awet. Itu bentuk kreativitas. Betul. Dan itu muncul karena kepepet tadi. Iya. Ketika krisis melanda, terjadi lonjakan kemiskinan dan pengangguran di perkotaan. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan peningkatan pengangguran yang signifikan karena PHK. Angka pengangguran di Surakarta pada tahun 1999, sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistik Kota Surakarta pada tahun 2000, berjumlah 45.180 orang, meningkat tajam dibandingkan sebelum krisis tahun 97 yang hanya berjumlah 28.354 orang. Akibatnya, tingkat kemiskinan
kemiskinan melonjak drastis. Kompleksitas anjloknya ekonomi, ketidakpercayaan pada penguasa, dan prasangka anti-Tionghoa yang mengakar akibat kesenjangan ekonomi menyebabkan meletusnya kerusuhan berbau etnis di Solo dan Jakarta pada bulan Mei 1998, sekaligus menandai kejatuhan Soeharto yang membuat kondisi sosial ekonomi di Solo kacau balau. Pada tataran kehidupan sehari-hari, meningkatnya harga kebutuhan pokok menyebabkan banyak orang menghadapi kendala keuangan dan harus mengandalkan kecerdikan mereka untuk bertahan hidup. Salah satunya dengan menjual barang bekas dengan memperbaikinya dan menjadikannya layak jual, seperti klaster Monjari yang tumbuh menjadi pasar kelitikan atau pusat penjualan barang bekas. Hal ini pun gayung bersambut dengan kondisi daya beli masyarakat yang menurun. Kawasan Monjari berubah menjadi pasar yang ramai bagi para PKL yang kian tumbuh selang beberapa bulan setelah kerusuhan. Para pedagang ini membanjiri dan mengambil alih taman bersejarah di pusat kota Solo. Situasi ini tidak dapat dihentikan karena mereka mempunyai keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya dan tidak ada bantuan dari pemerintah bagi mereka. Jumlah mereka terus bertambah seiring dengan kondisi ekonomi sulit berkepanjangan selama periode tersebut. Kepemimpinan nasional Indonesia pun sedang beradaptasi dengan kondisi pemerintahan baru, melakukan reformasi politik dan transisi menuju sistem yang lebih demokratis. Di kota Solo, akhir dekade 90-an dan awal 2000-an menandai periode pertumbuhan yang signifikan bagi aglomerasi pedagang kaki lima. Ledakan jumlah PKL. Kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dan kemudian direvisi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan kepada pimpinan daerah di Indonesia seperti provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengelola pemerintahan di wilayahnya. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah seperti wali kota dalam mengelola wilayahnya memungkinkan mereka mengamati masalah-masalah sosial secara lebih rinci, serta menetapkan tujuan untuk menentukan jalur pembangunan dan pengembangan kota, termasuk di kota Solo, yang kemudian melihat aglomerasi PKL seperti di kawasan Monjari sebagai permasalahan sosial dan berdampak buruk bagi kepastian hukum, tata kota, dan pembangunan kota yang membutuhkan investasi. Meskipun terjadi pergantian rezim setelah jatuhnya Soeharto, presiden-presiden Indonesia penerusnya cenderung mempertahankan agenda developmentalism dan praktek ekonomi neoliberal mengikuti arus utama struktur global. Pemerintah Kota Solo pada tahun 2006 di bawah kepemimpinan Wali Kota Jokowi yang sekarang adalah Presiden Indonesia, berdasarkan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, mempunyai kewenangan lebih dalam mengelola wilayahnya. Kita melihat bahwa PKL ini adalah sebuah potensi ekonomi. Kemudian menaruh perhatian pada konsentrasi PKL terbesar di kota tersebut pada saat itu, klaster Monjari, yang dianggap sebagai permasalahan sosial ekonomi yang harus diatasi. Relokasi klaster Monjari pada tahun 2006 menandai upaya awal pemerintah Kota Solo untuk mengintegrasikan mereka ke dalam proses ekonomi formal dengan membangun pasar khusus, yaitu Pasar Kelitian Noto Harjo. Peristiwa ini menandakan dimulainya era formalisasi PKL di Kota Solo yang mulai ditata dan diatur. Relokasi damai tersebut yang dipuji secara luas sebagai pendekatan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang umum terjadi di kota-kota di Indonesia juga berfungsi sebagai mekanisme pendisiplinan bagi pelaku PKL informal untuk mengadopsi dan mengintegrasikan diri dalam praktik ekonomi neoliberal. Relokasi klaster Monjari memiliki tujuan ganda, yaitu membersihkan wilayah strategis dari praktek informal di pusat kota dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya berintegrasi dan menjadi sektor formal.
Aksi ini juga berfungsi sebagai peringatan dan model bagi pedagang kaki lima informal lainnya yang tersebar di berbagai jalan di kota Solo untuk bersiap-siap diformalkan. Proses formalisasi masih terus berlangsung hingga kini dan bertujuan untuk menata dan mengintegrasikan PKL ke dalam kebijakan pembangunan kota. Proses formalisasi bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip neoliberalisme yang mengubah persepsi tentang PKL yang pada awalnya dipandang sebagai perilaku budaya dan praktek umum untuk kemudian dikategorikan sebagai aktivitas informal. Daerah nomor 3 tahun 2008, ada dua cara pendekatan formalisasi PKL di kota Solo, yakni relokasi dan shelterisasi. Relokasi ditempuh dengan memindahkan mereka ke pasar yang dibangun baru dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau mengintegrasikan mereka ke dalam pasar tradisional yang sudah ada. Sedangkan shelterisasi memformalkan praktek-praktek mereka dengan menyediakan shelter di tanah-tanah milik pemerintah yang ditunjuk atau di jalan-jalan yang ditutup sementara dengan waktu operasional yang dibatasi. Contoh shelterisasi ini seperti di shelter Manahan, Kota Barat, Geladak Langenbogan atau Galabu, ataupun jalan yang ditutup sementara seperti pada Ngarso Puro Night Market di Jalan Diponegoro setiap akhir pekan dan Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi tiap minggu pagi. Namun, relokasi dan shelterisasi PKL tidak menghentikan reproduksi PKL informal. Perlu diketahui, klaster PKL terus bermunculan di berbagai wilayah kota Solo bahkan setelah formalisasi. Di antaranya adalah klaster Jalan Ki Hajar Dewantoro, kawasan sekitar pasar modern dan pasar tradisional seperti bermunculannya pedagang oprokan, dan lokasi lain yang tersebar di seluruh kota Solo. Mengingat status informal mereka, para pedagang ini pun kian berstrategi menyesuaikan praktik mereka dengan semakin meningkatnya pengawasan pemerintah melalui Satpol PP. Mereka memanfaatkan ruang sisa dan waktu lain di luar sektor formal yang cenderung tidak diawasi. Teknologi transportasi seperti kehadiran sepeda motor dan mobil telah mempengaruhi kinerja praktek pedagang kaki lima sepanjang sejarah. Demikian pula hadirnya ponsel pintar telah mengubah pola komunikasi dan interaksi dalam praktik pedagang kaki lima. Meski demikian, kemunculan aplikasi daring sebelum dan semakin meluas pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 tidak serta-merta mengurangi ataupun menghilangkan praktik PKL di jalanan kota Solo. Meskipun aplikasi-aplikasi ini tidak diragukan lagi meningkatkan kegiatan ekonomi mereka dengan memperluas pasar melalui daring, sampai saat ini sifatnya masih berfungsi sebagai sarana alternatif untuk terhubung dengan pembeli potensial. Selain mengefektifkan layanan pemasaran dan pengantaran, aplikasi berbasis daring ini juga menerapkan sistem pembayaran elektronik sehingga PKL dapat melakukan praktek transaksi elektronik. Meskipun menawarkan kemudahan, dari observasi saya, biaya tambahan yang dikenakan oleh penyedia layanan jasa daring sebesar 20% ternyata memberatkan baik bagi pelanggan maupun PKL di kota Solo. Hal ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi sebagian besar pelanggan PKL yang berasal dari strata sosial ekonomi kelas bawah sampai menengah. Pelanggan yang kurang mampu secara ekonomi tidak mampu atau memilih untuk tidak membeli biaya kenyamanan tersebut. Dari sudut pandang pelanggan, hilangnya interaksi fisik dalam melihat atau menyentuh objek sebelum membeli secara daring merupakan hal yang signifikan. Konvensional itu sebenarnya lebih unggul. Asalkan yang pertama kita unggul karena apa? Kalau beli oleh itu kan lihat gambar. Kalau kita bisa konvensional, orang bisa pegang, bisa mencoba, bisa ngepaskan dengan tubuh kita, pas apa enggak, nyaman apa enggak, cocok apa enggak. Artinya, kehadiran fisik sangat penting bagi mereka dalam transaksi tersebut. Meskipun para responden saya yang lebih muda umumnya menerima dan menganggap layanan daring nyaman dan dapat diandalkan,
Mereka juga tetap lebih memilih mengunjungi PKL ketika mereka menginginkan suasana luar atau memiliki alasan untuk pergi keluar. Contoh-contoh tersebut menggarisbawahi mengapa praktek PKL terus berlanjut dari sudut pandang pelanggannya, meskipun layanan daring kian tersedia secara luas. Dalam kasus Pasar Kelitikan Notoharjo, aplikasi daring berdampak kecil terhadap bisnis di pasar tersebut yang menjual peralatan atau barang bekas yang telah diperbaiki. Konsumen berharap untuk melihat dan memeriksa kondisi barang secara langsung untuk memastikan barang berfungsi dengan baik sebelum bertransaksi. Sehingga pembelinya pun tidak puas hanya dengan melihat sekilas gambar produk secara daring. Selain itu, ojol sebagai profesi telah menjadi pekerjaan alternatif bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga memungkinkan mereka menghasilkan uang tambahan dengan bekerja sebagai pengemudi transportasi daring. Hal ini juga terbukti menjadi sarana penting untuk bertahan hidup selama pandemi COVID-19. Seperti Kasno yang saat ini mempunyai 2 pekerjaan untuk menambah penghasilan bagi keluarganya yang mempunyai 2 orang anak. Ini ya jual aneka frozen, terus bakso bakar sama tahu bakar. Nah, sama juga ini ada es, aneka es ya. Ini ada profesi lain, ojek online. Ojek online mulai tahun berapa? Tahun 2017. Ia tercatat sebagai pengemudi ojek online selain berprofesi sebagai PKL yang dibantu istrinya. Di tengah pandemi global yang berdampak parah terhadap kota Solo pada pertengahan Maret 2020, Kasno hanya bergantung pada pekerjaannya sebagai pengemudi online. Meski tidak bisa mengangkut penumpang karena pembatasan fisik, ia tetap bisa mendapatkan penghasilan dengan mengantar makanan atau barang selama pandemi. Pada awal pandemi, pemerintah memaksa PKL untuk menutup kios mereka untuk mencegah berkumpulnya orang dalam jumlah besar. Akibatnya, PKL seperti Kasno harus mencari alternatif penghidupan karena mereka tidak bisa berjualan di jalan setidaknya selama 1 tahun. Pandemi juga telah mempengaruhi praktek PKL untuk menyesuaikan diri pada masa-masa yang tidak menentu dan juga menjadi faktor meningkatnya jumlah PKL sebagai respon terhadap ketidakstabilan ekonomi yang terjadi setelah wabah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, jumlah PKL di Solo meningkat dari 607 pada tahun 2019 menjadi 828 pada tahun 2022. Memberikan lebih banyak bukti adanya korelasi antara memburuknya perekonomian atau ketidakstabilan ekonomi dengan menyamburnya PKL di kota Solo. Pandemi juga mempengaruhi keberagaman jenis komoditas yang dijual oleh pedagang kaki lima. Misalnya, peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang menjual masker dan hand sanitizer. Cerita tentang Solo belum dan tidak pernah purna. Solo hari ini tak ubahnya kota-kota global di dunia. Praktek interaksi global juga bukan hal yang baru. Sejarah masa lalu, melalui koneksi global yang dibangun sejak masa kolonial, memberikan pengalaman kepada orang-orang Solo tentang bagaimana menanggapi dan bernegosiasi dengan arus globalisasi yang didukung oleh para pembuat kebijakan untuk menjadikan Solo hari ini. Proses spasialisasi dalam lanskap budaya kota yang dinamis dari waktu ke waktu mewakili percakapan aspirasi global. Solo adalah Solo. Meski terjadi perubahan lanskap di berbagai sudut kota, karakter khasnya terus nampak. Salah satunya adalah praktik pedagang kaki lima. Perubahan wajah Solo mencerminkan datang perginya berbagai aspirasi global yang mempengaruhi dinamika masyarakat dan tata ruang kota dari waktu ke waktu. Juga reproduksi budaya dan perilaku yang dipengaruhi oleh perubahan lanskap itu sendiri yang terus-menerus terjadi. Ketika shelter Manahan dilengkapi dengan meja kursi untuk makan, tentunya pembelinya dididik untuk tak lagi makan sembari duduk lesehan. Di tengah lanskap
lanskap budaya kota yang terus berkembang, praktek pedagang kaki lima tetap menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Meski menempati lokasi spasio-temporal yang kian spesifik dan dibatasi, seperti ruang sisa dan waktu yang lain, ataupun terdepak di ruang dan waktu pinggiran, dan tidak diutamakan. Namun mereka pantang menyerah dan terus berupaya membangun pusat-pusat baru dalam keterpinggirannya. Dokumenter ini hanya memotret satu sisi kecil kota Solo pada kurun waktu yang terbatas melalui sudut pandang perubahan praktik pedagang kaki lima yang mungkin tidak mewakili seluruh aspek kehidupan dan perubahan kota Solo dalam interaksinya dengan masyarakat global. Yang pasti, Solo berubah dan mengalami pergeseran budaya dari masa ke masa karena interaksinya dengan masyarakat global, meninggalkan jejak-jejak dalam lanskap budaya dalam detak kehidupannya hari ini. Seperti halnya kantor-kantor pemerintah, pasar-pasar, dan ruang publik yang mempercantik diri dengan tetap mempertahankan gaya Jawa seperti joglo dan dilengkapi dengan pendopo adalah sebuah pilihan. Sementara mall, perusahaan transnasional, waralaba Amerika, ataupun praktek ekonomi modern lainnya yang tumbuh di kota Solo mengubah tatanan kota dengan gaya modern minimalisnya, namun tetap juga berusaha menampakkan identitas Solonya dengan menempel simbol-simbol identitas unik asli Solo sebagai ornamen, ataupun dipajangnya gerobak-gerobak pedagang kaki lima menjadi dekorasi keunikan budaya menghiasi praktek-praktek ekonomi modern. Demikian juga, model-model ekonomi modern dan produk-produk global turut membanjiri ruang pasar di jalanan, dijajakan oleh pedagang kaki lima, yang diantaranya menyandang status formal. Dari para pedagang kaki lima, saya belajar tentang ketahanan masyarakat yang mencari nafkah di jalanan dalam bernegosiasi dengan arus kekuatan global, khususnya globalisasi yang didominasi kekuatan ekonomi Eropa Amerika terhadap jalanan di kota-kota di negara-negara selatan seperti halnya Solo, Indonesia. Namun juga sekaligus menunjukkan bahwa Solo tidak hanya mengikuti dan pasrah pada alur globalisasi, tapi juga mampu memberi warna di tengah kian sempit opsi yang muncul dalam kondisi ini, dan terus bernegosiasi dengan arus modal dan masuknya pengaruh global. Tiada bisa dinegasi perubahan terjadi dalam tatanan masyarakat kota. Kekuasaan mempunyai peran penting dalam memfasilitasi proses masuknya struktur baru melalui produk-produk regulasi yang menunjukkan keberpihakan mereka. Generasi anak saya akan mempunyai pengalaman hidup yang berbeda, meski kami sama-sama tinggal di ruang kota yang sama. Politik dalam distribusi ruang dan waktu akan terus berlanjut, mengikuti alur negosiasi para pemangku kepentingan dalam keruwetan yang tak langgeng, karena para subjek aktif akan terus berusaha untuk mengurainya dalam menemukan solusi-solusi baru yang juga tak akan pernah benar-benar mapan menjadi solusi akhir, meski mutakhir pada masanya. Ya, friksi terus terjadi, tapi tetap saja Solo adalah Solo. Pasar Panggung-Rejo, relokasi sebagai upaya menggapai maju laksana tata cara penataan lainnya
Modernisasi menjadi bingkai tolok ukur maju bagaikan model-model pembangunan lainnya. Kapitalisasi mengempas mereka yang dianggap tidak maju penakar ragam peminggiran lainnya. Formalisasi memanen ulang cara pikir maju bagi bentuk-bentuk kolonialisasi lainnya. Strukturisasi mengacu pada yang disebut maju bak pendewaan pasar lainnya. Karena yang lainnya sudah demikian. Kegagalan ini mungkin sebuah bentuk perlawanan untuk kembali ke jalan. Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau tak seberapa airmu di musim